everybody. Halo semuanya, And thank you for tuning in again today. terima kasih karena Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan kembali pada hari ini. We pray that you're all doing well and that you are in good health. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan yang sehat dan baik. No matter what we're living through right now, Tidak peduli apapun yang kita hadapi, kita jalani saat ini, there's always a reason to rejoice. selalu ada alasan untuk kita bersuka cita. In fact, the Bible says, rejoice always. Karena faktanya Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. No matter what circumstances you're facing, Tidak peduli keadaan yang bagaimana kita hadapi, it's good to have that thankful attitude. sungguh alangkah baiknya, bagusnya kita memiliki sikap hati yang bersyukur. Because that way you can go through your day. Karena dengan cara demikian, maka kita bisa menjalani hari-hari kita. And whatever you're facing today, by rejoicing, you will actually go out of it. Dan apapun yang kita hadapi, kita lewati saat ini, dengan bersukacita itu kita mampu untuk melewatinya. Hallelujah. Haleluya. Even the Bible says that rejoicing is like medicine to our bodies. Bahkan Alkitab sendiri berkata, dengan bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. So rejoicing is not only good for your soul and your spirit, Jadi bersukacita itu bukan hanya bagus untuk jiwa dan roh kita, it is also good for your body. tapi juga bagus untuk tubuh kita. Hallelujah. Haleluya. You know, Paul found himself in many different kind of circumstances. Paulus sendiri dalam kehidupannya dia menghadapi begitu banyak keadaan. But he always encourages his followers and his disciples to rejoice. Dan dia selalu mendorong para pengikutnya itu, para murid-muridnya untuk bersukacita. In fact, most of the letters that he wrote them when he was in prison. Dan bahkan faktanya ketika dia menulis surat-suratnya itu justru kebanyakan dia tulis ketika dia berada di dalam penjara. And these letters that have, encouraged us, inspired us for all these years. Surat-surat ini sudah menginspirasi kita, sudah mendorong kita sepanjang tahun-tahun ini. He wrote them when he was imprisoned. Dan Paulus sendiri menulisnya pada saat dia berada di dalam penjara. Hallelujah. Haleluya. Joy or being thankfulness is nothing to do with what's happening around you. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kita perhatikan bahwa sukacita, bersyukur itu tidak tergantung kepada keadaan yang sedang kita hadapi. Now, we want to share a few scriptures about what Paul was actually saying about this. Kami akan membagikan beberapa ayat firman Tuhan di mana Rasul Paulus mengatakan hal ini. It's in Philippians chapter 4. Dan itu ada di Filipi pasal 4. And I'm going to ask Esther to read starting verse 10. Dan kita akan mulai membaca Filipi 4 dimulai dari ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Amin. And Paul says, I can do all things through Christ who gives me strength. Paulus katakan segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang memberikan kepadaku kekuatan. You see, in other words, he is saying, Jadi dengan kata lain Paulus katakan, no matter what situation I'm faced with, tidak peduli situasi yang bagaimanapun ku hadapi, I can still go on. aku masih bisa terus berlanjut. I can still manage. Aku masih bisa terus menghadapinya. I can still rejoice. Aku masih bisa terus bersukacita. I can still serve God. Aku masih bisa terus melayani Tuhan. Amen. Amin. You see, that's why when Paul says, I can do all things through all circumstances, Makanya ketika Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam segala keadaan. I mean, it's not only the times when Paul is doing well. Jadi itu bukan hanya berbicara tentang ketika Paulus dalam keadaan yang baik.
Alright, he mentions, sometimes I had plenty, but sometimes I did not have plenty. Karena tadi Paulus sudah menyebutkan, kadangkala aku dalam kelimpahan, aku tahu. Tapi aku juga dalam keadaan kekurangan, aku juga tahu. So, our life is not connected to how much we have in our hands. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini yang perlu kita mengerti bahwa hidup kita tidak terhubung, tidak terkait kepada seberapa banyak yang kita miliki di tangan kita, yang ada pada tangan kita. Sometimes we have more, sometimes we have less than usual. Kadangkala ya kita bisa memiliki lebih banyak dari yang seperti biasanya. Kadangkala kita bisa memiliki lebih sedikit dari seperti But in biasanya. all circumstances, Tapi dalam segala keadaan, what matters is what's in our heart. yang paling penting itu adalah apa yang ada di hati kita. Not what in our wallet, not in our bank accounts. Bukan apa yang ada di dompet kita atau apa yang ada di rekening bank kita. No matter what it is, Tidak peduli apapun itu, we can still rejoice. kita masih bisa bersukacita. Amen? Amin. Because, how often do we let our joy be influenced by how much we have or we don't have? Coba kalau kita mau jujur, berapa sering kita membiarkan atau mengizinkan sukacita kita itu tergantung kepada seberapa banyak yang kita miliki saat ini. Alright, so we think like, if I have this, I will be really happy. Kita berpikir bahwa seandainya lah aku punya ini, aku akan menjadi If bahagia. I make this much money, I will be really happy. Jikalau aku bisa mendapatkan sejumlah uang seperti ini, aku akan sungguh bahagia. Alright, so we connect our joy, our happiness to things that are not in our hands yet. Jadi kita menghubungkan sukacita kita, kebahagiaan kita kepada sesuatu yang sebenarnya belum ada di tangan kita. So in other ways, we're always delaying our rejoicing. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita tanpa sadari sudah menunda sukacita kita itu. Right? Because when we get what we want, we say, I want more. Karena ketika katakanlah kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan tadi, justru kita mau lebih lagi. Alright? So if I get more, I'll be even more happy. Dan ketika kita sudah mendapatkan yang lebih itu, kita bilang, oh, aku seandainya dapat yang lebih lagi, aku akan lebih bahagia. So we're always delaying our joy, our fulfillment. Jadi kita selalu menunda sukacita kita, kepuasan kita. But Paul says, no matter how things are going right now, Tapi di sini Paulus katakan, tidak peduli bagaimana segala sesuatu itu berjalan saat ini, in good berlangsung saat times, in ini, bad times, entah di waktu yang baik atau di waktu yang in buruk, plenty times, in less plenty times, di masa kelimpahan atau di masa kekurangan, I'll be happy. aku akan bahagia. And you see, what makes us happy is what's inside. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mengerti apa yang membuat kita bahagia itu sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita ini. We rejoice because we have been forgiven. Kita bersukacita karena kita sudah diampuni. We rejoice because God has loved us with an unconditional love. Kita bersukacita karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. We rejoice because we have salvation. Kita bersukacita karena kita memiliki keselamatan. We have an eternal place with God. Kita punya tempat yang kekal bersama dengan We Tuhan. rejoice because God's presence is with us Kita bersukacita karena hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan kita, on the inside. di dalam kita. Nothing can take that away. Dan tidak ada apapun yang bisa mengambil hal itu. Amen. Amin. So no matter how your financial situation is today, Jadi tidak peduli bagaimanapun keadaan keuangan kita saat ini, right? You might be struggling, mungkin kita bisa sedang but bergumul, you can still rejoice. namun kita masih bisa untuk bersukacita. Amen. Amin. And God always provides Dan Tuhan selalu menyediakan what we need. apa yang kita perlukan. Amen. Amin. Yeah, our personal life experiences, God provides when you need it, right? Pengalaman hidup kami sendiri bahwa Tuhan selalu menyediakan ketika kita membutuhkannya. Amen. Amin. Right when you need it, it's there. Pada saat kita membutuhkannya,
ada di sana. Amen? Amin. So that's why we rejoice. Makanya kita bersuka cita Because our Heavenly Father loves us. karena Bapa Surgawi kita mengasihi kita He knows what we need. dan Dia tahu apa yang kita perlukan. We're not going to worry about tomorrow Kita nggak perlu khawatir akan hari esok because He will take care of tomorrow. karena Tuhan yang akan memelihara hari esok. So we choose to rejoice today. Jadi marilah kita memilih untuk bersuka cita pada hari ini. Amen? Amin. You know, there was a time when the disciples were sent by Jesus to do some ministry work. Ada satu waktu ketika murid-murid diutus oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan He pelayanan. sent them 2 by 2. Yesus mengutus mereka berdua. They were preaching the gospel. They were preaching the good news of the kingdom. Mereka menyampaikan Injil, mereka menyampaikan tentang kerajaan Allah. And the Bible says some people were delivered from demonic possession. Dan Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang yang dilepaskan dari roh-roh jahat. Oh, because of course the disciples were very happy, very excited. Dan tentu saja murid-murid Yesus sangat gembira, sangat semangat. Not only Jesus can do that, but they could also do it in the name of Jesus. Karena bukan hanya Yesus saja ternyata yang bisa melakukannya. Murid-murid juga bisa melakukannya di dalam nama So they Yesus. come back to report to Jesus. Sehingga mereka kembali dan memberikan laporan kepada And Yesus. say, oh, you know, all the demons were coming out, Jesus. They were happy. Dan mereka bilang, oh semua roh-roh jahat itu keluar Yesus. Mereka sangat gembira. And Jesus says, Dan Yesus berkata, well, that's good. itu bagus. But rejoice that your name is written in heaven. Namun Yesus bilang sama mereka, bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Amen? Amin. That's the more important thing. Itu hal yang paling penting. Amen? Amin. No matter what's happening around you, Tidak peduli apapun yang terjadi di sekeliling kita, good, not so good, baik atau tidak terlalu baik, a lot, but not so much. banyak atau tidak terlalu banyak, Rejoice that bersukacitalah your name is written in heaven. bahwa nama kita tercatat di surga. What does that mean? Apa ini maksudnya? Rejoice that you are a child of God. Maksudnya ini adalah bersukacitalah karena setiap kita orang yang percaya adalah anak Allah. Rejoice that your sins have been forgiven. Bersukacitalah karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Rejoice that you have been accepted into the kingdom of God. Bersukacitalah karena diri kita sudah diterima di dalam kerajaan Allah. Amen? Amin. Hallelujah. Haleluya. So this is the way you live a life that is content. Jadi dengan cara seperti inilah kita menjalani satu kehidupan dengan rasa puas. You're happy. Kita bahagia, kita Amen. gembira. You're not worried. Kita tidak khawatir. You're in total rest. Kita dalam keadaan yang tenang, kita dalam keadaan istirahat yang sepenuhnya. You are at peace. Kita dalam keadaan damai. Why? Kenapa? Because you trust your Heavenly Father. Karena kita percaya kepada Bapa Surgawi And you kita. have learned to live in all kinds of circumstances. Dan kita belajar untuk hidup dalam segala keadaan. In the good times, Di waktu yang baik in the not so good times. atau di waktu yang kurang baik. This does not change. Bahwa hati kita ini tidak berubah. What's inside does not change. Apa yang ada di dalam hati kita tidak berubah. Jesus Christ still the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amen. Amen. He's our assurance. Dia adalah kepastian kita, keyakinan kita. He is our foundation. Dia adalah fondasi kita. We are built on the foundation of Jesus and His Word. Kita dibangun di dalam fondasi, dalam dasar Yesus Kristus dan pekerjaannya. The Bible says He is the rock. Dan Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah batu karang. Amen. Amen. And if you put your life, you build your life on that rock, Dan ketika kita menaruh hidup kita, menempatkan hidup kita, dibangun di dalam batu karang you will itu, not be shaken. maka kita tidak akan pernah tergoncang. You will not sink. Kita tidak akan tenggelam. Amen. Amin. When you hear, all the negative, bad news that is coming nowadays, especially, Waktu kita mendengar segala berita-berita buruk yang khususnya akhir-akhir ini, now there's nothing wrong in listening to the news, tidak ada salahnya sih kita mendengarkan berita so that you're informed. sehingga kita bisa mendapatkan informasi.
what is happening around you, apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. but don't let that affect your soul, Namun jangan biarkan berita-berita itu mempengaruhi jiwa kita, affect your joy. mempengaruhi sukacita kita. It's just information. Karena itu hanya sekedar informasi. I see news as just information. Okay, this is what's happening. Good. Okay. Ya, saya menonton berita, ya bagus. Ini informasi yang bisa saya dapatkan. All right. That's good to know. But it cannot affect my heart. Ya, bagus untuk diketahui. Namun itu tidak bisa mempengaruhi hati saya. I cannot let it put fear into my heart. Saya tidak boleh mengizinkan berita-berita itu menaruh rasa takut di dalam hati saya. Amen. Amin. I have to keep my heart Saya harus menjaga hati saya so that I don't fall into those traps. supaya saya tidak terjatuh ke dalam perangkap itu. Amen. Amin. Keep rejoicing Tetaplah bersukacita because you're focused on Jesus. karena kita fokus kepada Yesus. Amen. Amin. Anyone who has faith in God, Siapapun yang memiliki iman di dalam Tuhan, anyone who trusts Jesus, siapapun yang percaya kepada Yesus, they know that they have a good future. mereka tahu bahwa mereka memiliki masa depan yang baik. Amen. Amin. No matter what's happening right now, Tidak peduli apapun yang terjadi saat ini, it's only temporary. itu hanya sementara saja. It will change. Itu akan berubah. But we won't change. Namun kita tidak akan berubah. We're still rejoicing inside. Karena kita masih bersukacita di dalam sini. Amen. Amin. We're rejoicing now. Bersukacitalah sekarang. Amen. Amin. Not like, oh, okay, when I get blessed, I will rejoice. Bukan, tunggu ya kalau aku sudah diberkati baru aku bersukacita. No, we rejoice now. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, bersukacitalah sekarang. No, this doesn't mean, you don't have to believe God for more. Itu bukan berarti kita tidak perlu lagi mempercayai Tuhan untuk lebih. Yes, you can believe God for increase in every part of your life. Tentu saja kita masih bisa percaya kepada Tuhan untuk penambahan di dalam segala area kehidupan kita. Amen. Amin. But it doesn't mean you don't rejoice in the situation you're in right now. Namun bukan berarti juga kita tidak bersukacita dengan situasi kita saat ini. Amen. Amin. You believe for more, Kita percaya untuk sesuatu yang lebih lagi, but you're happy where you are. namun kita juga tetap bahagia dengan saat ini, dengan keadaan kita saat You're ini. satisfied where you are. Kita puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Because your satisfaction is not in the things you have, Karena kepuasan kita itu sebenarnya bukan pada benda-benda yang kita miliki, your satisfaction is in the Lord. tapi kepuasan kita itu ada di dalam Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. God is so good. Tuhan itu sangat baik. Amen. Amin. So keep rejoicing, my friends. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari tetaplah bersukacita And keep believing dan tetap percaya for your situation to change. untuk situasi kita itu berubah. Amen. Amin. And God, God is always working on your behalf. Dan ingat, Tuhan selalu bekerja demi kita. Right? Amin. Even though, it doesn't look like it right now. Sekalipun kelihatannya mungkin saat ini tidak seperti itu, But God is working. tapi sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. And I'm reminded of Jacob, where God helped Jacob through Joseph. Saya ingat bagaimana tentang kehidupan Yakub, di mana Tuhan menolong Yakub ini melalui Yusuf. Right? Remember, Jacob got the news that Joseph was dead. Ya, kalau kita Which is ingat, not true. kalau kita ingat ceritanya bahwa Yakub sebelum-sebelumnya mendapatkan berita bahwa si Yusuf sudah mati, Right? But in fact, he was sold by his own brothers to Egypt. padahal itu tidak benar, dan faktanya adalah dia justru dijual oleh abang-abangnya ke Mesir sebagai budak. But of course, Jacob did not know that. Dan tentu saja Yakub tidak tahu tentang hal ini. And when the time of famine came, Dan ketika masa kelaparan terjadi, by that time, God has already promoted Joseph from a slave to a prince of Egypt. pada saat kelaparan itu terjadi melanda seluruh dunia, si Yusuf sudah Tuhan promosikan dari budak menjadi orang kedua di tanah Mesir. Amen. Gave him a place of authority. Dia diberikan satu posisi jabatan yang memiliki otoritas. So that through Joseph, God will save Israel and the world, actually. Sehingga melalui si Yusuf inilah
bahwa dia bisa menyelamatkan keluarganya, bahkan faktanya dunia juga. Amen. But Jacob didn't know that. Namun Yakub dia tidak tahu hal ini. So here there's Jacob sending his sons to get some more grain from Egypt. Jadi ketika masa kelaparan terjadi, si Yakub mengirim anak-anaknya pergi ke Mesir supaya bisa mendapatkan gandum. They don't know who they're talking to. Mereka sendiri tidak tahu kepada siapa mereka sedang They're actually berbicara. talking to Joseph, Karena sebenarnya mereka sedang berbicara kepada si Yusuf. but they didn't recognize him. Namun abang-abangnya tidak bisa mengenalnya. So there's one point, where Jacob is like, everything is against me. Jadi ada satu titik di mana Yakub benar-benar merasa, kenapa sih semuanya seperti sedang melawan diriku? He actually says that. Dan Yakub benar-benar mengatakan hal itu. Everything is against me. Semuanya sedang melawanku. Yeah, because at the time, Joseph says, bring your other brother, bring Benjamin. Karena pada waktu itu, abang-abangnya mau membeli gandum dari Yusuf, Yusuf selalu meminta sesuatu dari mereka. Bawa adikmu yang paling kecil kepadaku terlebih dahulu. Alright, so he would keep him there with him and then sends them back. Kemudian Yusuf akan menahan mereka di sana sementara, baru utus mereka pulang lagi. And they want to pay him money, but he puts their money back into their sacks. Dan waktu mereka coba bayar uang kepada si Yusuf, dan Yusuf suruh pengawalnya untuk menaruh kembali uang itu ke dalam karung And of mereka. course, when they discover the money, they're like, oh my goodness, that Egyptian is going to kill us now. Dan tentu saja ketika abang-abangnya melihat uang itu masih ada di dalam karung mereka, mereka sudah ketakutan bahwa ya ampun, nanti ini orang Mesir ini pasti akan membunuh kita. Alright, so they were such in fear, Mereka benar-benar dalam ketakutan, including Joseph, including Jacob, termasuk si Yakub, until he says, everything is against me. sampai dia bisa mengatakan perkataan ini, semuanya melawan aku. He says, first Joseph is gone, Dia katakan, yang pertama anakku Yusuf mati. and now this Egyptian wants Benjamin too. Dan sekarang orang Mesir itu mau Benjamin juga. Everything's against me. Semuanya melawan aku. But Tapi tahukah kita, even though Jacob didn't know, things were actually working for good for him. sekalipun Yakub tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebenarnya sesuatu yang baik sedang dikerjakan untuk dia. Amen. Amin. Sometimes, we could be like Jacob. Kadangkala kita bisa menjadi seperti si Yakub. Why, Lord? Kenapa Tuhan? Why all this happening? Kenapa semua ini terjadi? What's happening? Apa yang sedang terjadi? Right, this pandemic Pandemi ini and the financial problems that come with the pandemic. dan krisis keuangan itu sendiri juga berdatangan bersamaan dengan pandemi ini. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Seems like everything is against me right now. Kelihatannya semuanya sedang melawan diriku saat ini. Hold on. Tahan dulu Bapak Ibu It's going to Saudara-saudari. be okay. Semuanya akan baik-baik Because saja. in the background, God is working. Karena di balik layar Tuhan sedang bekerja. He's going to make things all right. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik. Don't worry. Jangan khawatir. Just be thankful, rejoice that God is on your side. Mari kita belajarlah terus bersyukur saja, bersuka cita bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amen. Amin. And things are going to work out. Dan segala sesuatu akan bekerja No dengan matter baik. how bad things look right now, Tidak peduli bagaimana keadaan kelihatannya sangat buruk saat ini. there are better days coming. Hari-hari yang baik itu akan datang. Better days coming for you, for your family, and for this nation. Hari-hari yang baik itu akan datang ke atas diri pribadi Bapak Ibu Saudara-saudari, atas keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan atas bangsa kita. Amen. Amin. There's always hope. Selalu ada pengharapan. Amen. Amin. And whatever you need, Dan apapun yang kita perlukan, the Lord has already provided in Jesus. Tuhan sudah menyediakannya di dalam Yesus Kristus. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Father, I thank you Bapa, kami berterima kasih that you watch over each and every one of your children. bahwa Engkaulah yang memperhatikan dan memelihara setiap anakmu pribadi lepas pribadi. And no matter what they're going through right now, Dan tidak peduli apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. it's not a surprise to you. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagimu. It's not something that disturbs you. Ini bukan sesuatu yang mengganggu engkau. You've already provided for all their needs.
Karena Engkau yang sudah menyediakan segala apapun yang mereka by perlukan. your death and resurrection. Oleh kematian dan kebangkitan-Mu, Before even they had the need, bahkan sebelum mereka memiliki kebutuhan itu, you've already provided. Engkau sudah menyediakannya. So I thank you, Lord, Maka kami berterima kasih ya Tuhan, that you are working in the background, bahwa Engkau yang selalu bekerja di balik layar. just like to save Jacob Sama seperti untuk menyelamatkan Yakub through Joseph, melalui Yusuf, but also for us namun juga untuk kami through Jesus Christ. melalui Yesus You Kristus. have provided salvation. Engkau telah menyediakan You keselamatan, have provided healing. Engkau telah menyediakan kesembuhan, And you have provided all of heaven's provisions dan Engkau telah menyediakan segala penyediaan surgawi for your dear beloved children. untuk anak-anak kesayangan-Mu. So we rejoice. Maka kami bersuka cita And we have faith dan kami memiliki iman that good days are coming. bahwa hari-hari yang baik itu akan datang. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you for your goodness and kindness. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So keep rejoicing. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, teruslah bersuka cita. Keep singing in your heart to the Lord. Teruslah memuji Tuhan di dalam hati kita. Keep hopeful. Teruslah penuh dengan pengharapan. Amen. Amin. The Lord is for you. Tuhan itu untuk Bapak Ibu And Saudara-saudari. nothing shall successfully come against you. Dan tidak ada hal apapun yang akan berhasil untuk melawan Bapak Ibu And just like Saudara-saudari. Paul, Sama seperti Paulus, we can all say, kita semua bisa berkata, I can do all things segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia through Christ who gives me yang strength. memberikan kekuatan kepadaku. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Well, God bless you guys, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudari, and we'll see you again. dan kami akan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari kembali. God bless you. Tuhan berkati.